Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online. Ini ada sebuah artikel menarik dari sebuah media online yang bernama Crypto Briefing, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa ada sebuah laporan Bitcoin sedang berjuang untuk mengalami kenaikan harga seiring dengan pertumbuhan USDT Tether yang hari ini terlihat bergerak stagnan, dan ini adalah laporan dari CryptoQuant, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Bitcoin terus mengalami tantangan dalam upayanya untuk meraih kenaikan harga yang signifikan, meskipun ada peningkatan permintaan dari investor besar dan para holder atau para pemegang jangka panjang, namun pertumbuhan kapitalisasi pasar Tether USDT yang melambat ini menjadi faktor penghambat utama, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini dalam laporan terbaru dari CryptoQuant disebutkan bahwa likuiditas stablecoin belum pulih untuk mendukung rally harga yang diharapkan. Jadi menurut dari laporan dari CryptoQuant, likuiditas stablecoin ini belum pulih dari trajektori pertumbuhannya untuk mendukung rally harga. Pertumbuhan kapitalisasi pasar Tether USDT yang sering dijadikan proksi untuk likuiditas segar di pasar kripto terus mengalami perlambatan dan saat ini tumbuh pada laju paling lambat sejak 11 Februari tahun 2024, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini bahwa permintaan terhadap Bitcoin dari investor skala besar yang sering disebut sebagai whale dan para pemegang jangka panjang ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, teman-teman. Laju pertumbuhan bulanan dari permintaan kelompok ini mencapai 4,4% dan ini peningkatan tercepat sejak bulan April. Kemudian dalam 30 hari terakhir, pemegang Bitcoin ini menambahkan 70.000 Bitcoin ke dalam kepemilikan mereka yang merupakan akumulasi terbesar sejak bulan April. Situasi ini mencerminkan fase pra-rally tahun 2020 ketika investor besar mengalirkan dana sekitar 1 miliar US$ ke dalam Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ada untuk aktivitas on-chain dalam laporan di media ini, meskipun harga Bitcoin menunjukkan volatilitas yang rendah, aktivitas on-chain tetap kuat. Dan data menunjukkan bahwa investor institusi ini aktif membeli Bitcoin untuk dompet kustodi mereka. Selain itu juga pemegang jangka panjang kembali melakukan akumulasi. Jadi laporan tersebut juga mencatat bahwa tekanan jual pada Bitcoin telah menurun seiring dengan selesainya pengambilan keuntungan oleh para pedagang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini memang kenapa Bitcoin koreksi? Karena para pemodal besar atau para trader dari institusional kemungkinan memang sedang taking profit, teman-teman. Jadi dengan keuntungan yang belum direalisasikan yang berada pada titik terendah 3%, turun dari 69% pada awal Maret, diharapkan tekanan jual akan berkurang ke depannya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, secara bersamaan Ethereum juga mengalami lonjakan permintaan, terutama setelah persetujuan ETF Ethereum Spot di Amerika Serikat dengan pembelian harian oleh para pemegang jangka panjang rata-rata mencapai 40.000 Ethereum sejak tanggal 20 Mei, sejak bulan Mei tanggal 20, teman-teman. Meskipun ada tanda-tanda optimis dari peningkatan pembelian institusional dan peluncuran ETF spot,
laporan dari CryptoQuant menunjukkan bahwa pertumbuhan likuiditas stablecoin yang lambat ini dapat menghambat prospek kenaikan harga Bitcoin dalam jangka pendek, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa laporan ini juga menyoroti peningkatan akuisisi Bitcoin dari ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat dengan total kepemilikan ini meningkat dari 819.000 menjadi 859.000 antara tanggal 1 Mei dan 6 Juni. Kemudian pada tanggal 7 Juni dana Bitcoin Spot Amerika Serikat mencatatkan inflow bersih sebesar 131 juta US dollar dan ini menandai 19 hari berturut-turut dana masuk, dan ini adalah data dari Farsight, teman-teman. Jadi secara historis, inflow ETF Bitcoin yang kuat biasanya akan diikuti oleh rally harga Bitcoin, namun pergerakan harga selama 2 minggu terakhir menunjukkan bahwa aliran ETF bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi aksi harga dari Bitcoin, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan cek, teman-teman, untuk pergerakan harga dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin ada diperdagangkan di angka 69.182 US dollar, masih mengalami koreksi sebesar 0,29% dalam satu hari. Namun kalau kita berbicara 7 hari, ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 2,21%, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apakah Bitcoin ini akan amblas ke bawah? Kita akan cek memakai teknikal, memakai MA Cross 200 dan MA Cross MA 50 dan 200, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame hari, ini kita lihat bahwa MA 50 masih berada di atas MA 200, artinya masih tren up terus, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat di time frame bawahnya, di time frame 4 jam, ini juga sama, MA 50 masih ada di atas MA 200, artinya kita tidak perlu khawatir terhadap pergerakan Bitcoin, karena kalau kita lihat di sini ada penurunan tajam pada tanggal 7 Juni 2024. Ini adalah fase di mana para whale atau institusi melakukan taking profit, dan hari ini kelihatannya ada nuansa atau aroma mereka mulai kembali melakukan pembelian untuk melanjutkan rally dari Bitcoin. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita para pemain di dunia kripto. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan Bitcoin, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.